Selamat siang Ibu dosen, perkenalkan nama saya Rahma Fadila dengan NIM 221002009 dari kelas 1B Akuntansi. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi terkait bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Berikut penjabaran dari materinya. Pembahasan pertama adalah mengenai konsep ketahanan nasional dan bela negara. Berdasarkan konsep ketahanan nasional, secara etimologi ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Sehingga ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Selanjutnya adalah konsep ketahanan nasional secara terminologi. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi. Perlu diketahui bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Yang kedua adalah ketahanan nasional secara kondisi. Secara kondisi dapat dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat ataupun menurun. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan, yang artinya mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Ketahanan nasional dapat meliputi A. Ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. B. Ketahanan politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Ketahanan ekonomi, yaitu kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila. D. Ketahanan sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. E. Ketahanan pertahanan keamanan, yaitu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional Indonesia juga memiliki dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Ketahanan nasional berdimensi dapat digambarkan sebagai berikut. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Selanjutnya masuk pada konsep bela negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari setiap warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik.
Bela negara secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar, sedangkan bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. B. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Mengapa diperlukan? Karena salah satu hal yang harus dimiliki oleh negara adalah ketahanan nasional, dan salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah melakukan bela negara. Alasan dari pentingnya bela negara dan juga ketahanan nasional bagi suatu negara adalah untuk mencegah dan menanggulangi adanya ancaman yang datang dari dalam maupun luar negara, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer yang bisa mengganggu stabilitas nasional, sehingga ketahanan sebuah negara sangat diperlukan untuk menjamin dan memperkokoh kekuatan bangsa dalam rangka mempertahankan kesatuannya. C. Sumber historis, sosial, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Berdasarkan sumber historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Yang berikut berdasarkan sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Dan berdasarkan sumber politik, ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. D. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini, dan spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagrata atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk, dan juga terdiri atas Pancagatra atau 5 gatra sosial, yaitu 1 gatra ideologi, 2 gatra politik, 3 gatra ekonomi, 4 gatra sosial budaya atau sosbud, dan yang kelima adalah gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Yang berikut adalah esensi dan urgensi dari bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Bela negara dapat dibedakan menjadi berikut, yaitu secara fisik dan non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sedangkan bela negara secara non-fisik, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman dari militer, dan yang paling penting adalah membayar pajak dalam restribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara
untuk melaksanakan pembangunan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.